Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat Advent bagi kita semua. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dalam Advent yang keempat. Dan firman Tuhan seturut dengan tema bagi kita, Allah datang menyelamatkan umatnya. Diambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Yesaya 35 ayat 1 sampai 4. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbuah lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ayat 4, saya bacakan lagi. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Kuatkan hati, jangan takut. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, takut. Setiap orang pasti pernah mengalami apa yang dinamakan ketakutan. Suka atau tidak suka dalam hidup ini pasti ada yang pernah merasa takut. Ada beberapa macam rasa takut. Ada takut yang wajar. Takut yang wajar ini yang paling banyak dialami oleh banyak orang. Dan ini diperlukan dalam hal normal supaya tidak terjerumus dalam bahaya. Misalnya karena kita tidak tahu berenang, ketika kita di pantai muncul rasa takut melihat gelombang. Ada juga takut yang tidak wajar. Takut yang tidak wajar ini merupakan gejala kejiwaan yang sering disebut dengan fobia. Misalnya takut ketinggian, takut serangga, takut gelap. Dan ini bila terus dilanjutkan, dibiarkan dan tidak diatasi dengan segera bisa mengganggu kehidupan kita. Ada juga takut karena dosa. Ini takut akibat perbuatan kesalahan dosa yang dialami. Biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi sehingga timbul rasa takut. Jangan sampai dosa itu diketahui. Jangan sampai dosa itu diketahui oleh banyak orang. Ada juga takut hari depan, ada yang takut mati, ada juga takut bahaya yang tidak diketahui. Ada pepatah Spanyol, bahasa Spanyol yang mengatakan, pepatah Spanyol mengatakan orang yang takut tidak dapat menikmati hidup. Tidak bisa menikmati hidup. Benarkah demikian saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Ya, memang orang yang hidupnya selalu dikuasai oleh rasa takut tidak akan bisa menikmati hidupnya. Dia akan merasa sepertinya tertekan. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mengatasi rasa takut itu? Untuk mengatasi rasa takut itu harus ada keberanian. Berani dalam sikap iman itu adalah percaya kepada firman Allah, percaya kepada Tuhan. Apa firman Tuhan hari ini? Tuhan akan datang. Kedatangan Tuhan menjadi jaminan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan siapapun, membiarkan setiap orang percaya kepadanya. Tidak akan pernah membiarkan. Ini alasan bagi kita, bagi setiap orang percaya untuk tidak lagi takut saudaraku. Tetapi harus punya keberanian. Dalam ayat 4 tadi dikatakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Kuatkan hati, jangan takut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana bangsa Israel yang mengalami kecemasan, mengalami takut karena mengalami krisis, mengalami kemerosotan akhlak, tidak lagi mengandalkan Tuhan dan tidak lagi berharap pada Tuhan. Mereka berharap kepada kekuatan tangan manusia. Akhirnya mereka kehilangan pengharapan. Mereka kehilangan pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan sungguh luar biasa.
Tuhan tidak membiarkan umatnya jatuh. Tuhan tidak membiarkan umatnya itu terpuruk. Tetapi Tuhan melalui hambanya memberikan harapan yang pasti kepada umatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga banyak mengalami hal yang serupa. Kita sering takut dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak mungkin yang kita takutkan. Tantangan hidup, mungkin perilaku manusia di sekitar kita, di sekeliling kita, bahkan dalam kehidupan kita, perilaku anak-anak, perilaku suami, perilaku istri, saudara, atau mungkin di tengah pekerjaan kita, atau mungkin juga di tengah pelayanan kita, dan mungkin tentang masa depan kita. Ketakutan ini membawa kita susah untuk bergerak, terlibat dengan serius untuk melayani, kita pesimis untuk melakukan pekerjaan kita. Tetapi firman Tuhan di tengah Advent keempat ini, firman Tuhan bersabda, lihatlah Allahmu datang. Lihat Allahmu datang, ia sendiri akan menyelamatkan kamu. Allah sendiri akan menyelamatkan. Dalam ayat 4 tadi dikatakan dalam firman Tuhan, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia akan menyelamatkan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ini semangat baru bagi kita, saudaraku, yang Tuhan ajarkan bagi kita, yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita diajak untuk tetapkan hati, hilangkan keraguan, hilangkan kecemasan, dan juga hilangkan kekhawatiran. Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari manusia, pertolongan dari sekitar kita, pertolongan dari teman-teman kita, pertolongan dari saudara kita, tetapi Allah sendiri datang menolong kita. Dia akan melepaskan, dia akan hadir. Untuk apa, saudaraku? Kalau kita baca ayat seterusnya dalam perikop ini, dalam ayat 6, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Masa lalu yang suram diganti dengan masa depan yang cerah. Karena itu untuk menghadapi masa depan itu tidak perlu takut. Menghadapi hari esok itu tidak perlu takut. Yang kedua, kedatangan Tuhan, kita disuruh untuk menyemangati, untuk menguatkan, untuk memotivasi orang-orang yang sedang tawar hati. Orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang apatis dan pesimis, bahwa masih ada harapan, masih banyak harapan, masih banyak harapan di dalam Tuhan, masih indah harapan yang ada dalam Tuhan. Mungkin saudara-saudari lemah, mungkin bingung, mungkin tidak tahu harus berbuat apa, karena ada masalah dalam lingkungan pekerjaan, masalah dalam lingkungan keluarga, ada masalah himpitan ekonomi, beban pekerjaan, ada mungkin yang merasa gagal. Mari saudaraku, semangat, bangkit. Tidak ada beban yang tidak bisa dipikul bersama Tuhan. Tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan bersama Tuhan. Karena itu percaya kepada Tuhan. Dia akan berikan harapan, dia akan buka jalan, dia akan menyediakan jalan. Bahkan jalan terbaik bagimu. Jangan biarkan diri kita, jangan biarkan dirimu lemah karena keadaan, tetapi jadilah kuat dan saling menguatkan. Jadilah kuat dan saling menguatkan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Minggu Advent keempat hari ini, mari jadi pemberi semangat bagi mereka juga. Mereka yang lemah, agar mereka bangkit, agar mereka bersemangat, agar mereka bersuka cita menjalankan kehidupan ini. Walaupun mungkin berat yang kita hadapi, walaupun beban yang kamu pikul itu sungguh-sungguh berat. Dan biarlah diri kita sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Biarlah di mana keputusasaan itu ada, kita membawa pengharapan. Biarlah di mana ada keraguan itu ada, kita membawa pengharapan bahwa di dalam Tuhan itu sungguh banyak hal yang luar biasa. Karena itu saudaraku, mari sebagai orang yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, lakukan juga kebaikan setiap hari. Mari lakukan kebaikan itu.
Mari kita lakukan dengan memberikan semangat, dengan memberikan motivasi kepada setiap orang yang tawar hati. Jangan tawar hati, jangan takut. Bagaimana firman Tuhan katakan tadi. Kalau saudara tidak bisa menyemangati, kalau diri kita tidak bisa menyemangati orang lain, jangan melemahkan semangat orang lain. Jangan melemahkan semangat orang lain. Paling sedikit jaga diri kita. Jangan ikut melemahkan orang lain atau kita sendiri tidak semangat. Kita sendiri tidak semangat. Kita sendiri tawar hati. Maka kuatkan hati, jangan tawar hati, bersukacita supaya kita bisa membawa sukacita juga kepada orang lain. Kuat supaya kita bisa juga menguatkan orang lain. Jangan takut karena masa depan kita bukan tergantung atau ditentukan oleh penderitaan masalah kita sekarang. Bukan. Tapi masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kuatkan hati, jangan tawar hati. Bersukacita supaya kita juga bisa membawa sukacita kepada orang lain. Jangan takut karena masa depanmu bukan ditentukan penderitaan sekarang. Kegagalanmu tidak. Masa depan terjamin dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia. Yesus yang akan kita rayakan sebagai Juru Selamat kita di tengah kehidupan kita. Maka sekali lagi firman Tuhan mengajak kita, kuatkanlah hati. Jangan takut, lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Maka percayalah dan penuh semangat bahwa Tuhan akan datang menjadi penyelamat kita. Shalom, selamat Advent bagi kita semua. Amin.